Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini M. Balkis dengan NIM T2019-4014. Di sini saya akan menjelaskan RPP yang sebelumnya sudah saya buat. Yang pertama, saya akan menjelaskan identitas sekolah yang sebelumnya sudah saya diisi dengan Satuan Pendidikan SDN Mangli 3 Jember, kelas 1, semester 1, tema 4, keluargaku, subtema anggota keluarga, pembelajaran ke-1, muatan terpadu, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, PJOK, dan Seni Budaya dan Prakarya. Alokasi waktu 1 hari, tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kompetensi inti, di mana kompetensi inti dikutip dari buku guru tema 4, keluargaku, subtema anggota keluarga, kelas 1, semester 1. Di dalam kompetensi inti dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga adalah memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengarkan, melihat, membaca, dan bertanya berdasarkan yang dijumpai di rumah ataupun di sekolah. Yang terakhir adalah menyajikan pengetahuan faktual tersebut dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar dan indikator ini saya kutip dari buku guru tema 4, keluargaku, subtema anggota keluarga, kelas 1, semester 1. Sebelumnya, kompetensi dasar dan indikator ini meliputi bahasa Indonesia, PPKN, matematika, PJOK, dan seni budaya. Namun, saya akan mencontohkan dari bahasa Indonesia. Untuk KD yang pertama dalam bahasa Indonesia adalah merinci kosakata dan ungkapan perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di tempat tinggalnya secara lisan ataupun tulisan yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah. Kade yang kedua adalah menggunakan kosakata dan ungkapan yang tepat untuk perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di tempat tinggalnya secara sederhana dalam bentuk tulisan maupun lisan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang indikator. Indikator yang pertama adalah menunjukkan kosakata dan ungkapan perkenalan keluarga inti dan lisan atau tulisan. Yang kedua adalah menunjukkan penggunaan kosakata dan ungkapan perkenalan keluarga inti dalam suatu kalimat. Yang terakhir adalah mempraktikkan cara perkenalan anggota keluarga inti dari gambar atau foto yang dibawa siswa secara lisan. Sedangkan untuk muatan terpadu matematika, seni budaya, dan PJOK tidak ada indikator karena penilaiannya menggunakan kriteria skor dan praktik. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini pada hakikatnya untuk mempermudah guru dan siswa dari proses pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini saya kutip dari buku guru tema 4, keluarga, subtema anggota keluarga, kelas 1, semester 1. Yang pertama adalah siswa dapat menyanyikan lagu dengan tinggi rendah suara yang tepat dengan penuh percaya diri.
Yang kedua adalah siswa dapat menjelaskan isi lagu dengan tepat dan santun. Yang ketiga adalah siswa dapat menjelaskan tata cara perkenalan diri dengan tepat. Yang keempat adalah siswa dapat mempraktikkan perkenalan diri dan anggota keluarga inti dengan santun dan percaya diri. Yang kelima adalah siswa dapat menghafal sila pertama dalam Pancasila dengan percaya diri. Yang keenam adalah siswa dapat mempraktikkan cara bersyukur dengan baik. Lalu, saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah materi pokok yang disampaikan oleh guru untuk siswanya yang sesuai dengan kurikulum 13. Materi ini saya kutip dari buku guru, tema 4, keluarga, subtema anggota keluarga, semester 1, kelas 1. Untuk materi pembelajaran semester 1 kelas 1 adalah yang pertama adalah simbol dan sila Pancasila, yang kedua adalah perkenalan anggota keluarga, yang ketiga adalah karya 3 dimensi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu pendekatan dan metode. Di sini saya memilih pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual itu sendiri adalah guru mengaitkan materi yang disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari. Metode pembelajaran yang saya pilih adalah metode ceramah plus, di mana metode ceramah plus adalah guru memberikan materi dan memberikan kesempatan berdiskusi kepada siswa dengan materi yang sudah dijelaskan oleh guru. Pendekatan dan metode ini sangat cocok diterapkan di dunia pendidikan karena kedua-duanya sesuai dengan tema yang saya pilih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran. Media pembelajaran yang saya pilih adalah benda, yaitu benda nyata dan benda tiruan. Selanjutnya adalah media cetak, yaitu buku, koran, majalah, modul, dan bahan ajar. Yang ketiga adalah media audiovisual, dan yang terakhir adalah media audio visual diam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sumber belajar. Sumber belajar ini menjadi 2, yaitu tatap muka dan juga daring. Sumber belajar ini saya kutip dari buku guru tema 4, keluargaku, subtema anggota keluarga, kelas 1, semester 1. Untuk sumber belajar tatap muka adalah yang pertama adalah lingkungan belajar, yang kedua adalah buku guru tema 4 tentang keluarga, yang terakhir adalah buku siswa tema 4 tentang keluarga. Untuk sumber belajar di masa daring adalah yang pertama adalah laptop, aplikasi Zoom, HP, dan juga WA. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah kegiatan pembelajaran di tatap muka. Kegiatan pendahuluan yang pertama adalah melakukan pembukaan dengan salam, dilanjutkan dengan membaca doa di dalam kelas. Yang kedua adalah mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan diterapkan atau diharapkan dikaitkan dengan pengalaman peserta didik. Yang ketiga adalah memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran ini yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Untuk alokasi waktu dalam kegiatan pendahuluan ini adalah 15 menit. Selanjutnya, kita memasuki kegiatan inti. Kegiatan inti ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada ayo mengamati, yang kedua adalah ada ayo berkreasi, yang ketiga adalah ayo berlatih, dan juga ayo mencoba. Saya akan menjelaskan tentang kegiatan inti yang ayo mengamati. Yang pertama adalah
Guru membuka pelajaran dengan bercerita tentang penggunaan boneka jari, tentang keluarga jari jemari yang saling membantu untuk menempelkan kertas besar di salah satu sudut sekolah. Yang kedua adalah guru bercerita keluarga jari jemari telah membantu untuk mempersiapkan kegiatan belajar siswa hari ini. Yang ketiga adalah sampaikan kepada siswa bahwa tangan merupakan bagian tubuh yang harus dirawat dan dijaga kebersihannya. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk mengamati tubuh masing-masing setelah melakukan fingerpainting. Selanjutnya, guru menanyakan kepada siswa apakah ada yang tangan dan kakinya terkena sisa-sisa cat. Yang keenam adalah guru mengajak siswa untuk berdiskusi mengenai apa yang akan terjadi jika tangan dan kaki masih kotor. Ketujuh adalah guru dan siswa menyimpulkan hasil diskusi, kemudian melakukan kegiatan membersihkan tangan berdasarkan cara yang mereka ketahui. Kemudian, setelah siswa membersihkan tangan, guru meminta siswa untuk mengamati cerita yang terdapat dalam buku siswa. 9 adalah bimbing siswa untuk menggali informasi dari cerita mengenai cara menjaga kebersihan tangan dan kaki, kemudian mendiskusikannya bersama melalui tanya jawab. Selanjutnya, guru mengajak siswa untuk menyebutkan kembali hasil diskusi mengenai kegunaan jari jemari atau tangan. Selanjutnya, guru menunjukkan buku dan pensil yang terletak di meja dan menanyakan kepada siswa bagaimana caranya agar buku dan pensil tersebut dapat digunakan. Ke-12 adalah sampaikan kepada siswa, gunakan tanganmu untuk menyiapkan buku siswa karena akan belajar menulis. Selanjutnya, setelah seluruh siswa siap, tunjukkan kepada siswa poster mengenai berbagai cara duduk saat menulis. Yang ke-14 adalah minta siswa untuk menirukan berbagai posisi yang terdapat pada gambar dan rasakan posisi yang paling membuat mereka nyaman. Untuk ayo mengamati ini, alokasi waktunya adalah 35 menit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dan deskripsi kegiatan inti untuk ayo berkreasi. Untuk ayo berkreasi, deskripsi kegiatan yang pertama adalah guru menunjukkan beberapa contoh fingerpainting kepada siswa sebagai salah satu contoh. Langkah yang kedua adalah berikan kesempatan kepada siswa untuk mengamati karya fingerpainting melalui aktivitas melihat dan meraba. Yang ketiga adalah guru mengunggah rasa ingin tahu, mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan gambar yang mereka amati. Yang keempat adalah lakukan tanya jawab dengan siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri fingerpainting saat melakukan pengamatan. Langkah kelima adalah ajak siswa untuk membuat bahan pewarna untuk fingerpainting. Langkah keenam adalah tanyakan kepada siswa alat dan bahan pewarna untuk fingerpainting. Yang ketujuh adalah tanyakan kepada siswa alat dan bahan apa saja yang dapat digunakan untuk membuat pewarna fingerpainting. Yang kedelapan adalah ulangi kembali kegiatan menunjukkan alat dan bahan menggunakan fingerpainting. Ke-9 adalah jelaskan kepada siswa mengenai berbagai jenis pewarna yang digunakan. Yang ke-10 adalah di sela-sela diskusi dan menjelaskan, guru selalu memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. Untuk alokasi waktu dalam ayo berkreasi ini adalah 30 menit. Selanjutnya saya memasuki kegiatan inti dengan deskripsi kegiatan ayo berlatih. Di dalam ayo berlatih ini, guru meminta siswa untuk mengerjakan latihan pada buku siswa. Untuk alokasi waktu dalam ayo berlatih ini adalah 30 menit.
Selanjutnya memasuki kegiatan inti dengan deskripsi kegiatan. Ayo mencoba. Langkah-langkah dalam ayo mencoba mendeskripsikan kegiatan adalah yang pertama adalah guru menunjukkan kepada siswa apakah mereka telah melakukan kegiatan membersihkan tangan sesuai dengan informasi yang diperoleh dari cerita yang diamati. Yang kedua adalah guru menunjukkan gambar atau poster urutan mencuci tangan. Yang ketiga adalah biarkan siswa untuk mengamati cara mencuci tangan dengan tepat yang terdapat dalam poster dan melakukan bersama-sama. Yang keempat adalah tanyakan kepada siswa apakah mereka telah melakukan kegiatan kebersihan secara teratur. Yang kelima adalah merawat tubuh merupakan aturan yang harus dilakukan dengan disiplin. Yang keenam adalah guru menyampaikan bahwa merawat dan menjaga kebersihan tubuh juga merupakan salah satu bentuk syukur pada Tuhan atas anugerah yang telah diberikannya. Yang ketujuh adalah sampaikan bahwa merawat dan menjaga kebersihan tubuh harus dilakukan secara teratur dan dijadikan kebiasaan di rumah. Untuk alokasi waktu untuk ayo mencoba adalah 35 menit. Jika yang terakhir adalah kegiatan penutup. Sebelumnya untuk kegiatan inti jika dijumlahkan semua untuk alokasi waktu adalah 120 menit. Untuk kegiatan penutup, deskripsi kegiatan dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama kerjasama dengan orang tua, yang kedua adalah peserta didik, yang ketiga adalah guru. Untuk kerjasama dengan orang tua, siswa bersama kedua orang tua berdiskusi kepedulian sebagai warna masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Yang keempat adalah peserta didik adalah membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi yang baru dilakukan. Yang terakhir adalah deskripsi kegiatan untuk kegiatan penutup untuk guru. Guru memeriksa pekerjaan siswa, kemudian peserta didik yang selesai mengerjakan tugas proyek, produk, portofolio atau unjuk kerja dengan benar diberi hadiah atau pujian. Untuk alokasi waktu dalam kegiatan penutup ini adalah 15 menit. Selanjutnya ini langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran daring. Di dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran daring yang membedakan antara pembelajaran tatap muka dan juga daring adalah pada pendahuluan. Jika di pendahuluan untuk tatap muka, membaca doa, melakukan salam dan membaca doa itu ada di dalam kelas. Jika di daring adalah bisa membaca doa, melakukan pembukaan dengan salam, dilanjutkan dengan membaca doa di Google Classroom. Selanjutnya, kegiatan yang kedua adalah mengaitkan materi yang sebelumnya dengan materi yang diharapkan dikaitkan dengan pengalaman peserta didik. Yang ketiga adalah memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Untuk alokasi waktu dalam kegiatan pendahuluan untuk pembelajaran daring juga sama, yaitu 15 menit. Untuk kegiatan inti pada pembelajaran daring juga sama dengan yang tatap muka, yang ayo mengamati, kemudian ayo berkreasi, ayo berlatih, dan ayo mencoba. Dan di kemudian kegiatan penutup juga sama, di dalam alokasi waktunya juga sama. Jika ditambah semuanya, alokasi waktu dari kegiatan pendahuluan hingga kegiatan penutup adalah 120 menit. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian sikap di tatap muka. Bisa dilihat di dalam slide. Aktivitas yang dilakukan adalah yang pertama adalah masuk ke dalam kelas, mengucapkan salam, kemudian berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Yang ketiga adalah berbicara sopan dan santun dengan guru.
Yang keempat adalah mengerjakan dan mengumpulkan tepat waktu. Yang kelima adalah mengikuti kaidah berbahasa tulis yang baik dan benar. Yang keenam adalah mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya. Yang ketujuh adalah meminta izin ketika memasuki ruangan kelas atau menggunakan barang milik orang lain. Yang kedelapan adalah membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Bisa dilihat di samping dari aktivitas yang dilakukan untuk BS, PB, dan skor maksimal. Untuk BS adalah baik sekali, kemudian PB adalah perlu bimbingan. Untuk BS, skor maksimalnya adalah 4, kemudian untuk perlu bimbingan adalah 1. Jadi jika di total untuk penilaian sikap adalah skor maksimalnya adalah 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian pengetahuan. Di dalam penilaian pengetahuan ini bisa dilakukan dengan dua, yaitu dengan tertulis dan juga lisan. Saya memilih kedua-duanya. Yang pertama bisa dilihat di dalam slide. Latihan tertulis adalah dengan memasangkan gambar dan nama anggota keluarga besar. Kemudian soalnya adalah pasangkan gambar di bawah ini dengan nama panggilan keluarga Udin. Untuk skor penilaian, skor maksimalnya adalah 100. Kemudian skor tiap soalnya adalah 20. Jika dijumlahkan semuanya 20 dikali 6, 6-nya itu dari soalnya ada berapa, yaitu soalnya ada 6, kemudian dibagi dengan 1,2, jika dijumlahkan semuanya adalah 100. Jadi 20 itu dari skor tiap soal, 6 itu dari soalnya ada berapa dibagi dengan 1,2, jika dijumlahkan semuanya 100. Kemudian untuk tes lisan, saya memilih dengan soal seperti berdasarkan gambar silsilah keluarga Udin sebelumnya, dengan soal seperti adik dari ibu adalah, kemudian ayah dari ibu, yang keempat adalah adik laki-laki dari ibu, yang keempat adalah anak dari paman adalah. Untuk skor penilaian dari tes lisan ini adalah skor maksimalnya adalah 100. Untuk skor tiap soal adalah 50. Jadi jika dijumlahkan 50 dikali 4 dibagi 2 dan dibagi sama dengan 100. 50 itu dapat dari mana? 50 itu dapat dari skor tiap soal dibagi dengan 4. 4 itu adalah soalnya. Jadi dibagi banyaknya soal. 4 itu banyaknya soal dibagi dengan 2, jika ditambah atau dijumlahkan semuanya adalah 100. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian keterampilan. Nah, di dalam penilaian keterampilan ini ada unjuk kerja, memberikan tanggapan berdasarkan gambar. Di dalam penilaian ini kita bisa melihat aspek yang berdasarkan gambar yang sudah dari keluarga Udin yang ditanyakan di dalam latihan tertulis, tes tertulis, dan juga tes lisan. Kemudian untuk aspek yang dipenilai adalah yang pertama adalah kemampuan memberikan tanggapan dan juga kepercayaan diri. Untuk poin baik sekali, tanggapan siswa itu sesuai, apakah sesuai dengan fakta yang ada di gambar, dan siswa itu dapat menambahkan informasi di luar gambar. Untuk kepercayaan dirinya adalah tidak terlihat ragu-ragu. Kemudian untuk poin yang baik, tanggapan siswa yang sesuai itu sesuai dengan fakta yang ada di gambar. Tapi untuk kepercayaan dirinya terlihat ragu-ragu. Untuk penilaian cukup, tanggapan siswa itu tidak sesuai dengan fakta yang ada di gambar. Kemudian kepercayaan diri dalam memberikan tanggapan untuk aspeknya adalah memerlukan bantuan guru. Untuk perlu bimbingan yang terakhir, kemampuan memberikan tanggapan itu belum mampu memberikan tanggapan tentang apa yang ada di dalam gambar. Untuk kepercayaan diri
belum menunjukkan kepercayaan diri. Untuk skor penilaiannya adalah total skor penilaian dibagi total skor maksimal dikali 10. Bisa dilihat untuk 2, kemudian ditambah 3, ditambah 1. 2 itu dari 2 untuk cukup, kemudian 3 baik, yang terakhir perlu bimbingan, dibagi menjadi 12. 12 itu dari mana? 4 baik sekali itu dikali dengan 3 kolom yang ada di sampingnya. Jadi 4 kali 3 adalah 12. Jika ditambah semuanya, skor penilaian untuk satu aspek adalah 5. Jadi untuk 2 soal ini hasilnya adalah 10 atau 100. Ini merupakan penilaian sikap dalam daring. Untuk daring, aktivitas yang dilakukan adalah dengan mengucapkan salam melalui aplikasi Zoom, kemudian berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Yang selanjutnya berbicara sopan dan santun dengan guru saat guru menjelaskan atau tanya jawab, mengerjakan dan mengumpulkan tepat waktu. Yang kelima adalah mengikuti kaidah berbahasa tulis yang baik dan benar. Yang keenam adalah mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan. Yang ketujuh adalah meminta izin memasuki ruangan atau menggunakan barang milik ruangan belajar atau menggunakan barang milik orang lain. Yang terakhir, sikap yang dinilai adalah membantu teman yang membutuhkan. Penilaian ini sama dengan penilaian sikap daring dan penilaian tatap muka itu sama. Yang membedakan hanya di dalam penilaian sikap tatap muka itu langsung bertatap muka kepada siswa dan guru, tetapi untuk daring bisa tatap muka tetapi melalui aplikasi misalnya Zoom atau WA. Selanjutnya untuk peningkatan pengetahuan juga sama, untuk penilaian daring juga sama, yang penilaian unjuk kerja juga sama. Untuk penilaian keterampilan antara daring dan juga tatap muka itu sama. Kemudian untuk selanjutnya setelah selesai di RPP itu kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah dan juga guru kelas. Itu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.